kasih rekan Rangga, Mitra 104,6 FM. Kita balik lagi dalam obrolan pagi dengan topik 5 hari lagi Buleleng menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Dengan narasumber Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Ketua Panwaslim Kabupaten Buleleng, Kapolres Buleleng, dan juga Kadis Dukcapil Kabupaten Buleleng. Sesi ini rekan-rekan kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran masukan pendapatnya. Halo, selamat pagi. Oke. Oke, silakan. Silakan Pak Diarke. Bapak dan Ibu dari semua. Ya, pertama masyarakat yang sudah unsur tidak berdoa sekali apa yang Bapak bicarakan tadi yang kondusif dan aman, jalankan saja. Karena Pak KPU saya ucapkan terima kasih ini sudah hampir final tahapannya saya. Juga Ibu Aryani, kemarin saya tanyakan Ibu lagi muncul ya. Ya, saya memprotes kehadiran tahun umur 1 di beberapa tempat kan ya. Itu mudah-mudahan bisa diredam karena ini pakai sistem cegah ini. Terima kasih Bu Aryani. Dan selanjutnya yang terhormat Bapak Kapolres Buleleng. Jadi apa yang Bapak katakan lawan 1, lawan 2, mudah-mudahan tampakkan ke desa tidak ada lawan 1-2-nya Pak. Nah, tidak ada pembekalan dari Abin Kantin Mas Bapak. Ya, mudah-mudahan tidak memerlukan bantuan lagi. Buat yang lain kasihan, sekelasnya cuma sedikit. Yang dikerjakan banyak kan gitu ya, itu karena kamu. Tapi menurut saya, karena seorang kapolres yang terbuka sekali lawan sekali, mudah-mudahan apa yang Pak katakan menjadi tidak terjadi, tidak akan terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi, Pak. Ya, polisinya senang-senang lah dalam pengalaman pilkada ini. Karena saya ngeri sekali dalam pengalaman pilkada yang dulu. Ada urasan, sekarang tidak ada, Pak ya. Kalau ada kecil-kecilan robek balik itu kan tidak menjadi masalah, Pak ya. Itu kadang-kadang diobek orang lain. Nah, itu tuh, kalau ini yang robeknya juga sudah Pak Kapal sudah bisa meredam. Selanjutnya Pak, apa yang saya lakukan sudah mendapat dukungan dari masyarakat. Malah dari utusan yang ditubasi Pak, distribusi segala itu kelihatan juga Bapak bisa memahami bahasa, melaksanakan tugas dengan baik. Sekarang fungsinya ada di tangan masyarakat, bukan di tangan Pak Kapol dan Bu Aryani KPU, di masyarakat sekarang. Tapi ini memang amankah kita membuat diri sendiri Pak. Ya, tugas yang tadi tidak sangat sibuk Pak. Mudah-mudahan saya bisa bersama Pak Kapolres atas kehebatannya menaklukkan dan lawan-lawan itu Pak. Sehingga apa yang jadi bawaan Pak di radio itu kondusif. Demokrasi dengan ingkar berdemokrasi. Mari kita bersatu dalam perbedaan. Pada tanggal 15, yang duanya sudah kita kembali bersatu. Selamat Pak Kapolres, mudah-mudahan saya sudah tua, cuma memberikan doa dari jauh Pak Kapolres. Mudah-mudahan Bapak dengan sukses melaksanakannya. Sama ini Pak. Dan terakhir Pak, ucapkan ya Bu, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Ini mantan kawan saya ini yang terbuka luar biasa ya. Orang seringkali yang banyak ikut ya. Tanggung saja. Kerjakan saja apa yang menurut petunjuk ini, menurut ilmu itu biar tidak terjadi kesimpulan dalam berkata. Coba lagi 5 hari lagi. Yang tahu Pak Lurat Maju sambil manis berkata Pak. Kalau berguna Pak aman Pak. Saya masih kesimpulan KPU Pak Kapolres menggadang terus Pak. Yang tahu kalau bermanis berkata Pak. Saya ingin nama sekali. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu dari saya salam maaf ya. Baik, terima kasih Pak Diarke ditampakkan. Di belakang Pak Diarke tampakkan. Mungkin masih ada. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Volume radionya Pak diperkecil sedikit Pak. Pak Riba ya. Iya, silakan Pak Riba. Lanjut Pak Riba, laporkan. Selamat pagi Bapak-Bapak dari sumber. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Pengalaman itu dari tahun 70 dari petugas satu petugas khusus.
kritis, ya, dalam arti kan di luar ini. Jadi biasa-biasa saja. Nah, kemudian saya dengar ada kasus dikritik LSM mungkin saya sendiri nggak ngerti ya orang sudah dua ya, sudah 70 tahun ini Indonesia. Saya nak tiap hari Pak muncul kebingungan kayak mungkin sudah ada undang-undang nama saya Pak Kapolres sama pekerja. Baik. Ya. Terima kasih Pak Riba dilaporkan. Di belakang Pak Riba dilaporkan. Masih kita berikan kesempatan di 23455 yang ingin bergabung. Silakan, kami bersama 4 narasumber, KPU, Panwas, Disto Capil dan juga Kapolres Buleleng. Oke, satu telepon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Banyuwangi. Silakan Pak Negara, singkat padat jelas. Saya hormati semua narasumber yang berkesempatan hadir pada acara ekran sebagian. Pak Kapolres, selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Pak Negara. Untuk pilkada Buleleng saya yakin aman pasti terjamin. Sukses semua Pak. Karena bagaimanapun juga dari pihak kepolisian sudah melakukan deteksi dini, early detection sudah dari beberapa bulan yang lalu, sudah memetakan mana titik rawan, mana titik aman. Buleleng ini bukan zona merah, sekarang Buleleng ini sudah menjadi zona hijau, sejuk dan bersahaja. Nah, itu yang pertama. Hal yang kedua menyangkut masalah pilkada ini, mengenai masalah daftar pemilih itu, coba ke depan pendataan itu diulang kembali melalui proses kepanitiaan lewat Pantale. Jadi kalau dalam pendataan daftar pemilih lewat Pantale itu, artinya petugas itu diawal dari door to door untuk mendata pendudukan warga itu. Karena kalau kita lihat sekarang, ya data yang ada, baik itu yang sudah valid di Dukcapil maupun di masyarakat, itu terjadi setiap hari, setiap saat itu terjadi pergeseran. Pada saat diadakan pemilihan daftar sementara itu, memang orangnya ada. Pada saat daftar pemilih tetap itu, orang itu sudah bergeser, pindah ke suatu tempat, pindah ke daerah yang lain tanpa pemberitahuan. Maka terjadilah pada saat pembagian pendistribusian satu senam, orang itu sudah tidak ada. Entah dia pindah, entah dia sudah meninggal, entah dia sudah berita. Itu yang sering terjadi di masyarakat. Ini fakta lapangan Pak Negara ya? Di lapangan dah betul. Iya, karena Pak Negara adalah ketua RT. Pilkada itu terjadi yang demikian itu. Setiap pilkada itu terjadi yang yang demikian itu. Jadi ke depan ya, kita tidak salahkan ya petugas atau anggota KPPS dalam rangka mendistribusikan satu channel itu banyak yang jadi temuan dong. Ya, karena apa? Data yang sudah dikeluarkan oleh KPU ya, walaupun kelihatannya sudah valid tapi belum valid 100%. Karena orang-orang yang saya sudah banyak melihat itu orang yang sudah kawin, orang yang sudah pindah, orang yang sudah meninggal muncul lagi. Padahal itu dalam daftar pemilih sementara sudah dicoret, muncul lagi ya. Itu ke depan jangan sampai terjadi ya. Walaupun nanti adakanlah panitia pendaftar pemilih di masing-masing desa, di masing-masing banjar, di masing-masing dusun, di masing-masing RW. Sehingga data yang didapat oleh Pantale itu ya diakumulasi dan disatukan dengan dari Dukcapil. Oke, baik. Kalau antara Dukcapil dengan hasil pendataan dari Pantale itu sudah valid, itu baru data yang sebenarnya itu. Terima kasih Pak Negara di Dari Banyuwangi. Dukcapil itu memang sudah datanya akurat sekali, tapi di lapangan lain ya. Itu mudah-mudahan ke depan jangan sampai terjadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Negara. Apa yang disampaikan sudah bisa dipahami oleh narasumber kita. Satu telepon lagi kita berikan kesempatan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ye. Ya, Pak Kadek gimana? Sudah sembuh? Atau mungkin dari rumah sakit ini? Masih di tempat ada. Iya, terima kasih. Silakan Pak Kadek, lanjut. Begini ya, selamat pagi Bapak Kapolres. Selamat pagi. Dari Ibu dari Dapil Ya, Ketua KPU, Ketua Panwas. sudah sering ya, Ketua KPU sudah pernah ngobrol, kita kenal Pak Ketua
Gini, Selamat pagi. apa namanya, mungkin saya ternyata kurang mendengar radio ya, sosialisasi. Kebetulan saya ada di tempat ini. Gitu. Iya, rumah Bagaimana sakit. persiapan untuk TPS di para pemilih yang ada di rumah sakit gitu ya. Mudah-mudahan kalaupun sudah disosialisasikan diulang lagi gitu ya. Seperti apa? Kesan saya belum pernah cek ke rumah. Apakah saya sudah mendapat surat apa namanya C6 itu? Terus bagaimana juga beberapa kawan yang kemarin sempat bertelepon nanya tentang masalah yang pemilih yang tunanetra gitu. Tidak ada salahnya diulang sedikit saja seperti apa teknisnya gitu. Karena kebetulan kemungkinan itu saya berharap mudah-mudahan tidak ya. Kemungkinan saya bisa ada di tempat yang seperti ini. Gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh, Pak Dek. Ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, jangan pilih rumah sakit, Pak Dek. Makanya saya kan jaga-jaga untuk siapa tahu ini yang ada di gitu. Oke. Saya berharap mudah-mudahan tidak itu. Kalau terjadi seperti itu, gimana teknisnya gitu. Saya takut kehilangan surat suara untuk Iya, oke. apa namanya suara saya takut hilang. Karena saya sudah pilihan saya adalah saya akan pilih gitu. Iya, betul. Terima kasih Pak Dek. Satu suara menentukan nasib Buleleng 5 tahun ke depan. 4 telepon sudah kita berikan kesempatan. Sekarang giliran narasumber kita untuk memberikan apresiasi. Silakan dari Ketua KPU Kabupaten Buleleng. Terima kasih Bapak Hadir dari beberapa masyarakat yang bertanya. Ada dua hal yang saya tanggapi di sini. Yang pertama adalah yang paling segar nih, Pak Karyane, semoga lekas sembuh bisa beraktivitas kembali. Nah misalnya, saya ambil contoh saja nih Pak Karyane. Misalnya Pak Karyane sampai saat ini sampai tanggal 15 masih di rumah sakit, maka hal-hal yang dilakukan KPU adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 12 kami akan berkoordinasi dengan semua pihak rumah sakit di Kabupaten Buleleng agar rumah sakit memberikan data nama-nama pasien yang punya hak pilih yang di atas 17 tahun atau sudah pernah menikah dan sebagainya kepada KPU. Data-data ini akan kami pegang dan kami sampaikan kepada KPPS terdekat dari rumah sakit tersebut. Kemudian pada hari H, maka KPU akan membawa surat suara sejumlah data yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Data itulah kami bawa ke rumah sakit. Pelayanannya akan dilakukan oleh petugas TPS terdekat dari rumah sakit tersebut. Mulai jam 12 sampai jam 1. Akan dilayani, petugas kami akan keliling masing-masing sal, masing-masing kamar, mendata, memberikan surat suara kepada pemilih yang sudah tercatat sesuai dengan data yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Dilayani mulai pukul 12 sampai pukul 13. Nah, bagaimana dengan pasien yang tiba-tiba ada di rumah sakit pada hari H masuk rumah sakit? Pasien-pasien kategori tersebut bisa dilayani sepanjang masih ada sisa surat suara, masih ada ketersediaan surat suara yang dibawa oleh petugas kami atau di TPS yang bersangkutan Dari jam 12 sampai jam 1. Kalau tidak ada ketersediaan surat suara, maka mohon maaf, pasien-pasien yang baru saja masuk ke rumah sakit pada hari H atau yang belum didaftarkan oleh pihak rumah sakit, maka tidak bisa kami layani. Nah, untuk itu kami akan berkoordinasi dengan KPPS di sekitar rumah sakit. Tidak hanya satu KPPS. Kalau di sekitar rumah sakit ada 3 TPS, kemudian data pasien di rumah sakit itu banyak, maka kami akan mengerahkan 3 TPS ini. Nah, jadi polanya seperti itu. Jadi jangan khawatir, Bung Karyane, pada hari H, jika masih ada di rumah sakit, dan jika data Bapak diserahkan oleh pihak rumah sakit, maka akan bisa menggunakan hak pilihnya. Kemudian untuk tunanetra, pemilih yang penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, bisa menggunakan hak pilihnya dengan bantuan alat peraga atau template. Nah, menggunakan template ini bisa dilakukan sendiri, bisa dibantu oleh petugas kami. Nah, KPU sudah melakukan simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra, dan mereka sudah paham cara menggunakan. Kemudian lagi satu, Bapak Negara di Banyumasri
bagaimana jika C6 itu tidak diberikan karena tidak ditemukan pemilih yang bersangkutan, maka kami sampaikan kepada KPPS untuk mencatat alasannya apa, kenapa tidak ditemukan. Nah, data-data C6 ini direkap oleh KPPS pada H-3, kemudian diserahkan kepada PPS, sehingga tidak ada C6 yang disalahgunakan oleh petugas. Kemudian bagi warga yang tidak mendapat C6, tapi tahu ada di DPP setelah melihat pengumuman di desa, silakan minta C6 ke PPS sampai H-1. Jadi inisiatif warga nanti yang kami harapkan jika tidak mendapatkan C6 dari petugas KPPS karena tidak bisa ditemukan setelah beberapa kali dicari ke rumah masing-masing. Kemudian kalau tidak mendapat C6, punya hak pilih, tetap datang saja ke TPS pada hari H. Lihat dulu namanya di DPT. Kalau ada di DPT, bisa memilih dari jam 7 sampai jam 1. Kalau namanya tidak ada di DPT, tapi punya suket, surat keterangan atau KTPL, datang jam 1, datang jam 12 sampai jam 1 siang. Demikian, Bung. Ya, oke. Silakan Pak Kapolres. Ini banyak sekali harapan pada Pak Kapolres. Ya, terima kasih Bung Irat. Tadi ada Pak Diarke ditampilkan dan juga yang masih menunggu Pak Negara di Banyuwangi harapannya. Jadi mungkin dapat saya jelaskan di sini Bung Irat. Masalah zona merah atau rawan 1, rawan 2 biar tidak salah persepsi di masyarakat. Jadi kami menetapkan rawan 1, rawan 2 berdasarkan potensi, bukan berarti di Buleleng ini rawan. Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan ada beberapa indikator yang kita gunakan dalam penetapan rawan 1 dan rawan 2. Itu adalah salah satu bentuk antisipasi kita. Contohnya seperti yang saya bilang, kenapa di TPS 1 contohnya kita tetapkan rawan 2 karena mungkin dekat dengan rumah pasangan calon atau dulu historinya pernah terjadi masalah di TPS itu. Bukan berarti dekat dengan pasangan calon masih bermasalah, atau bukan berarti dulu pernah bermasalah sekarang TPS itu bermasalah, tidak. Jadi itu sebagai langkah antisipasi juga, hanya sebagai langkah antisipasi saja, bukan berarti Buleleng ini rawan 2, tidak. Dan juga tadi Pak Nagaro bilang, saya sangat setuju sekali. Kalau secara kacamata saya sekarang, Buleleng ini kalau ada dibilang, sekarang kan ada zona hijau, zona kuning, zona merah. Kalau ada mungkin di atas hijau putih, sekarang Buleleng ini sudah zona putih sekarang. Saking amannya, karena saya yakin masyarakat juga maunya aman kan begitu Bung Wirat. Kira-kira demikian Bung Wirat. Ya, silakan Bu Ketut Arya. Terima kasih Pak Diarke, Tampekan. Terima kasih banyak sudah mensupport kami, kerja kami di Panwas. Tentu kami Panwaslu Kabupaten Buleleng selalu mengedepankan cegah dini terhadap potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, dalam hal ini kasus di Barat, di Grogak, sudah kami selesaikan juga, sudah merupakan upaya cegah dini yang kami lakukan dan cegah dini itu berhasil dilakukan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dari hasil pengawasan ada terjadi di lapangan, mohon untuk tidak ditanggapi, karena masih banyak juga ada juga orang-orang yang pihak-pihak yang berkepentingan yang tidak menginginkan Buleleng kondusif. Nah, kita semua selaku masyarakat Buleleng kalau sudah bersama-sama memiliki tekad yang sama, bukan hanya Panwas yang harus menjaga keamanan Buleleng dan juga bukan hanya kepolisian yang menjaga kondusivitas Buleleng, namun seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng punya kewajiban yang sama menjaga bagaimana Buleleng itu aman. Jadi untuk Pak Riba, terima kasih banyak juga atas supportnya. Kami Panwas tidak akan tebang pilih Pak, kami akan on the track. Dalam tugas kami juga kami akan selalu tegak lurus. Jadi kami tidak akan hanya menyoroti satu paslon, tapi kami akan menyoroti kedua paslon. Kenapa kami soroti itu? Agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kedua paslon maupun tim pemenangan dan pihak-pihak lainnya. Itu yang bisa saya tambahkan. Soal cegah dini Bu, menjelang masa tenang. Ya, cegah dini menjelang masa tenang kami juga sudah sampaikan kepada pihak-pihak baik dari paslon, tim kampanye juga bagaimana agar tidak melakukan kampanye di masa tenang. Dan kami juga sudah menyurati juga sekarang ini juga marak ada partai yang melakukan kegiatan sosial. Kami juga menyoroti hal tersebut agar murni nanti kegiatan partai itu yang murni kegiatan partai. Jangan mendomplengi atau mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Jadi itu bedakan antara kegiatan partai
tersebut dengan kegiatan kampanye. Di masa tenang pun hal tersebut kami sudah upayakan, kami sudah surati beberapa instansi untuk bersama-sama taat asas, taat aturan terkait dengan pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017 ini. Silakan satu garis sampai Harapan. Jadi terima kasih. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Jadi melalui administrasi kependudukan, saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Buleleng untuk melaksanakan kewajibannya, memenuhi kewajibannya untuk dapat menggunakan haknya masing-masing, baik itu dalam kegiatan pemilu kada maupun pelayanan publik lainnya. Terima kasih. Closing statement. Sudah jam 8:05, kita akhiri obrolan pagi. Silakan closing statement dari Pak Kapolres. Saya singkat saja, seperti yang sudah ada di baliho-baliho. Pilihan tetap boleh beda, tapi kita bersaudara, mari kita sama-sama menjaga situasi Buleleng ini tetap aman dan kondusif. Jelimelah, nyamegelah, jelimelah, gumigelah. Nah, itu aja. Baik, silakan Bu Tut. Kalau kami dari Panwas tentu bagaimana kita bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pilkada Buleleng ini agar Buleleng itu seperti harapan kita aman, tertib dan damai. Jadi misi kami adalah mengedepankan pencegahan, namun tentu kami tidak akan mengabaikan penindakan. Silakan Pak Ketua KPU. Terima kasih. Kami menghimbau seluruh masyarakat untuk paslon bahwa pada masa tenang ini tidak melakukan aktivitas kampanye, kemudian memberikan kesempatan masyarakat Buleleng untuk merenungkan, memikirkan dalam suasana tenang ini siapa yang dipilih pada tanggal 15 Februari. Dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk memutuskan Pilkada Buleleng yang berintegritas dan damai. Bu, lanjut. Kami dari Disdukcapil Kabupaten Buleleng menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang masih belum terdaftar di DPT dan memiliki hak pilihnya, silakan datang kepada kami untuk dapat memproses seluruh kewajiban di dalam pemenuhan administrasi kependudukan. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu narasumber yang sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Buntut. Demikian halnya dengan Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi. Saya sampaikan terima kasih. Waktu saya kembalikan pada sekarang. Silakan.